Halo semuanya, perkenalkan saya Ibnu Al-Mughribi dengan NIM 243370005. Saya Kolbi Kahirina dengan NIM 243370119. Saya Zahrani Al-Sakirova dengan NIM 243370067. Saya Lutfi Anwar dengan NIM 243370111. Dalam video ini, kami akan menceritakan hasil eksplorasi data mengenai pola belajar pelajar dan bagaimana hal tersebut berhubungan dengan nilai ujian mereka. Fenomena ini dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Apakah belajar lama benar-benar membuat nilai lebih tinggi? Apakah metode belajar tertentu lebih efektif? Dataset ini menarik untuk dikaji karena dapat memberikan gambaran nyata tentang kebiasaan belajar pelajar dan bagaimana hal itu berdampak pada performa akademik. Dataset yang kami gunakan berasal dari Kaggle, berisi 400 observasi pelajar. Di dalamnya terdapat 4 variabel utama, yaitu jenis kelamin, metode belajar, jam belajar per hari, dan nilai ujian. Dataset ini tidak memiliki nilai yang hilang, sehingga semua data dapat langsung dianalisis. Kami memilih variabel-variabel ini karena sederhana, relevan, dan dapat menunjukkan hubungan menarik antara kebiasaan belajar serta performa ujian pelajar. Fokus analisis kami adalah memahami pola dalam data, mencari hubungan, serta melihat apakah ada faktor tertentu yang memberikan dampak paling besar. Teman-teman tahu tidak ini grafik apa dan apa inti dari grafik ini? Apaan tuh, Kak? Jadi, ini adalah scatterplot jam belajar dan nilai ujian. Scatterplot ini menunjukkan pola yang linear positif, yang dimana semakin banyak jam belajar, semakin tinggi nilai ujian. Meskipun terdapat beberapa outlier, pola umumnya konsisten, menandakan bahwa rutinitas belajar berperan penting terhadap performa akademik. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu rutinitas belajar memberi dampak nyata pada performa akademik. Konsistensi waktu belajar juga terbukti terkait dengan nilai ujian yang lebih tinggi. Kalau ini apa, Kak? Kalau yang ini adalah box plot dari metode belajar dan nilai ujian. Dari box plot ini kita bisa mendapatkan dua hal. Yang pertama, coaching dan self-study memiliki median nilai tertinggi, sedangkan video online cenderung menghasilkan nilai lebih rendah dan lebih variatif. Ini menunjukkan bahwa metode belajar aktif atau pendampingan langsung memberikan hasil yang lebih stabil dibanding belajar pasif. Kesimpulannya, variasi metode belajar mempengaruhi hasil. Metode yang lebih aktif seperti coaching dan self-study cenderung memberikan performa yang lebih baik. Kalau yang ini, Yang ini adalah grafik jenis kelamin dan nilai ujian. Di sini hasil grafiknya menarik. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki sebaran dan median nilai ujian yang hampir sama. Outlier pun muncul pada kedua kelompok. Yang kita dapatkan dari grafik ini adalah performa akademik tidak dipengaruhi oleh jenis kelamin. Pola belajar individu jauh lebih menentukan daripada faktor demografis. Dari keseluruhan analisis, dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, jam belajar memiliki hubungan positif dengan nilai ujian. Yang kedua, metode belajar tertentu lebih efektif dibandingkan metode lainnya. Dan yang terakhir, jenis kelamin tidak mempengaruhi performa akademik. Hasil ini menunjukkan bahwa kualitas belajar dan strategi yang digunakan jauh lebih penting dari faktor eksternal lainnya. Sebelum kita tutup, ada trik belajar cerdas, yaitu cara belajar yang konsisten, evaluasi kemajuan secara rutin, rencanakan waktu belajar, dapatkan strategi belajar yang tepat, aktif dalam memahami materi, dan siapkan ujian dengan strategi yang efektif. Sampai di sini penjelasan dari kami. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat.